Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh hambanya Pendeta Samuel Sugiarto. Sehatkah hidup rohani saya? Ini pertanyaan yang penting buat kita, juga dalam refleksi kehidupan kita sehari-hari. Apakah rohani kita sehat? Dan mungkin kita tidak merasa apakah sehat dan tidak karena mungkin tidak tahu indikatornya apa. Nah, hari ini bukan hanya bicara tentang mengetahui itu, tapi bagaimana kita juga sembuh dan pulih kalau itu kita dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami ketika kami belajar firman Tuhan. Seringkali kami tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam diri kami dan secara khusus secara rohani. Tapi kami mau kembali kepada kebenaran firman-Mu yang menjadi indikator, menjadi pusat dan juga kerinduan untuk bersama-sama sehat secara rohani. Dan pimpinlah hamba-Mu, Pendeta Samuel, dan kami sekalian yang belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Samuel, saya persilakan Pak. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu untuk kita terus belajar. Belajar di dalam anugerah Tuhan, untuk menikmati Tuhan, dan belajar untuk hidup terus-menerus bagi Tuhan, menyatakan akan kasih dan kemuliaan Allah. Hari ini saya mengajak kita mencoba melakukan sedikit refleksi. Ini memang menjelang pergantian semester ya, karena kan sudah hampir 6 bulan memasuki di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Saya mengajak kita untuk mencoba mengevaluasi kehidupan kita. Ada orang yang senantiasa rutin nih untuk general check up. Ada yang secara berkala 3 bulan, 6 bulan, setahun sekali. Tujuannya jelas, yaitu adalah untuk memastikan bahwa kita di dalam kondisi yang baik-baik saja. Ataupun juga hal yang lain adalah untuk kita bisa mengetahui apa sih yang mungkin tidak beres, apa yang mungkin salah, apa yang sedang tidak tepat terjadi dengan tubuh ini. Supaya semakin cepat kita bisa mengetahui sesuatu hal yang salah, sesuatu itu bisa segera kita obati, dan disitulah kita juga bisa kembali mencapai kondisi yang lebih baik lagi. Nah, sebenarnya prinsip yang cukup mirip terjadi juga dalam kehidupan rohani kita. Kita harus senantiasa melakukan spiritual check up, melakukan refleksi dan melakukan evaluasi. Apakah kehidupan rohani kita sedang berjalan dengan baik? Apakah kehidupan rohani kita bertumbuh sebagaimana seharusnya? Maka itu kenapa tema yang saya ajak kita renungkan bersama adalah sehatkah hidup rohani saya? Dan ini sebuah tema yang sangat besar sekali. Sangat banyak indikator-indikatornya. Sebagai contoh, tentu saja saya yakin dan percaya hal ini bukanlah hal yang asing bagi Bapak Ibu sekalian, karena salah satu indikator kalau hidup sehat rohani adalah tentu kita punya antusiasme untuk kemudian kita semakin kenal Tuhan, semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita hidup bagi Tuhan. Ada antusiasme untuk kita melakukan apa yang disebut dengan disiplin-disiplin rohani tersebut. Sehingga ketika kita semakin antusias untuk belajar firman Tuhan, disitulah semakin kita tahu bahwa ya kita dalam kondisi yang prima, dan memang seharusnya seperti itu. Yang kedua, tentu sebagaimana kita ketahui, orang yang sehat secara rohani pasti bukan cuma berbicara mengenai saya dan Tuhan, tetapi harusnya adalah saya dan sesama saya. Bagaimana saya bisa melayani sesama, bagaimana saya bisa hadir bagi sesama saya, bagaimana saya bisa semakin berkorban bagi sesama saya. Sehingga ini juga menjadi indikator untuk kita bisa mengetahui apakah kita sedang dalam kondisi yang sehat atau tidak sehat. Tetapi hari ini saya mengajak kita mencoba melihat ada satu indikator yang mungkin seringkali terabaikan. Kalau tadi adalah indikator-indikator yang sifatnya umum, saya mengajak kita mencoba masuk pada salah satu indikator yang sifatnya mungkin cenderung lebih spesifik. Apa itu? Satu hal yang saya ingin tekankan dan ajak kita evaluasi sama-sama, yaitu orang yang hidup rohaninya sehat adalah orang yang hidupnya itu senantiasa punya konflik batin. Saya ulangi ya, orang yang hidup rohaninya sehat seharusnya adalah orang yang selalu memiliki konflik batin. Atau beberapa orang, beberapa teks menuliskan adalah orang ini selalu hidup dengan tension atau ketegangan di dalam kehidupannya. Hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak biasa-biasa. Hidupnya tidak datar. Tetapi selalu ada pergumulan dan pergulatan di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini rekan-rekanku, kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari,
Terus kita merasa fine-fine saja, baik-baik saja, nggak ada pergulatan dan pergumulan apapun. Tentu, di satu sisi saya mengajak kita pertama-tama bersyukur. Karena bisa jadi Tuhan itu memberkati kita demikian rupa. Sehingga seharusnya ada gejolak-gejolak yang terjadi. Tetapi anugerah Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah itu yang menopang kita. Sehingga kita bisa tenang, kita tetap bisa menikmati kehidupan kita yang berjalan ini. Tetapi mungkin ada baiknya kita juga cek. Apakah memang itu berkat Tuhan yang melimpah bagi kita? Atau jangan-jangan sedang ada masalah di dalam kehidupan rohani kita? Karena saya ingin percaya rekan-rekan, karena kita masih hidup di dalam tubuh dengan natur berdosa ini. Sehingga seharusnya konflik batin itu menjadi bagian yang terus-menerus akan terjadi. Karena di satu sisi kita tahu kita ini harus hidup bagi Tuhan. Kita tahu kita harus hidup kemudian memuliakan nama Tuhan. Kita harus hidup, bahkan kata teks firman Tuhan menurut tulisan Matius. Tuhan Yesus mengajar, kita harus menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan kemudian mengikut Tuhan. Jelas ini bukan suatu hal yang mudah. Sehingga di dalam kondisi tubuh jasmani ini, di dalam kehidupan dunia ini, tentu harusnya terjadi pergolakan-pergolakan itu. Karena apa? Karena kita tahu kita harusnya hidup bagi Tuhan, sementara tubuh ini terus-menerus membawa kita untuk hidup menikmati kedagingan kita, untuk hidup menikmati dosa-dosa kita. Sehingga konflik, ketegangan rohani itu seharusnya senantiasa terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Tetapi bukan cuma sekedar karena kita hidup di dalam tubuh jasmani ini, tubuh yang hidup di dalam keberdosaan ini, tapi kita juga hidup di dalam dunia sekitar yang sudah jatuh oleh karena dosa. Rekan-rekanku, pengaruh-pengaruh yang diberikan di dalam sekitar oleh dunia-dunia ini begitu kencang sekali. Sometimes kita bisa peka, kita bisa sadar, ini ada hal-hal tertentu nih yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Ini hal tertentu nih yang sedang menumpulkan untuk kepekaan saya akan suara Tuhan. Tetapi banyak kali mungkin kita sudah tidak lagi dipekakan. Ada banyak hal yang mungkin kita sudah lagi nggak sadar bahwa kita sedang terbawa akan arus dunia ini dan mengikuti. Sehingga disitulah kita dibawa lambat laun hidup menjauh daripada Tuhan tanpa kita sadar. Dunia ini pengaruhnya begitu kencang. Dari kita buka mata sampai kita tutup mata. Saya percaya kita tidak bisa lepas dari hal tersebut. Bukankah kita adalah orang-orang hidup dengan media sosial? Bukankah kita adalah orang-orang yang sangat dipengaruhi dengan berbagai macam informasi-informasi yang kita terima melalui berbagai ragam media-media yang ada tersebut. Sehingga pengaruh-pengaruh yang belum tentu baik, pengaruh-pengaruh yang bisa jadi penuh dengan ajaran-ajaran yang salah dan membawa kita hidup dengan cara yang salah, dengan pola pikir yang salah. Itu kalau terus-menerus masuk, terus-menerus mempengaruhi pikiran kita, hidup kita, maka bukankah dari situlah kita bisa jadi kita semakin terbawa sama dengan dunia ini. Sehingga harusnya ketika kita sadar kita harus hidupnya adalah mengikuti Tuhan. Hidup kita adalah hidup harus bagi Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang kita tahu pengaruhnya begitu keras, maka saya percaya tidak ada satu detik pun harusnya kita bisa tenang. Nggak heran Rasul Petrus menuliskan bahwa waspadalah, berhati-hatilah. Lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling, mencari kesempatan untuk menelan setiap orang yang ada dijumpai dia. Dia berjalan keliling mencari setiap situasi. Dia selalu peka untuk menangkap kondisi yang ada. Maka dalam hal ini, kalau kita melihat kenapa sih kita selalu akan di dalam ketegangan, tubuh jasmani kita adalah tubuh berdosa, kita di dalam sekeliling kita dunia yang sudah rusak karena dosa, dan juga karena pekerjaan si jahat, pekerjaan si iblis yang tidak pernah tinggal diam, yang selalu mencoba untuk mengajak kita bukan hidup bagi Tuhan, tetapi hidup bagi yang lain. Bisa jadi bagi diri sendiri, bisa jadi adalah bagi kenyamanan diri, keuntungan diri, dan lain sebagainya. Sehingga dengan dasar inilah kita tahu harusnya kalau hidup rohani kita sehat, kita ini harusnya adalah hidup di dalam tension. Setiap waktu selalu ada ketegangan. Ketegangan berupa apa? Bisa jadi yang pertama adalah ketegangan berupa pergumulan kita atas dosa. Tentu saja karena tubuh ini adalah natur berdosa dan kita sudah lahir sebagai manusia yang sudah rusak karena dosa turunan tersebut, sehingga sudah jelas maka pergumulan dosa itu adalah pergumulan yang berat. Dosa jenis apapun. Tidak bisa dikatakan bahwa dosa tertentu lebih mudah dibandingkan yang lain, belum tentu.
Karena saya percaya setiap pergumulan akan dosa adalah pergumulan yang berat. Karena begitu dosa itu menjerat kita, maka jeratnya itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan jangan lupa, dosa adalah sesuatu hal yang menyenangkan diri. Dosa adalah sesuatu hal yang memuaskan diri kita dan bukan berusaha untuk memuaskan Allah. Sehingga di dalam hal itu kenapa begitu berat sekali kita untuk melawan pergumulan atas dosa-dosa kita. Karena di satu sisi kita disenangkan, di satu sisi kita dipuaskan, di satu sisi kita bisa menikmati sesuatu. Sehingga nggak heran untuk kita melepaskan kesenangan diri, untuk kita melepaskan akan kepuasan, akan kebahagiaan yang kita terima secara sementara itu jelas bukan hal yang mudah. Apalagi ketika kita tahu mengikut Tuhan konsekuensinya berat. Sehingga disinilah terjadi pertegangan. Pergumulan kita terhadap dosa. Dan bisa jadi rekan-rekanku dosa yang sudah terlalu lama dikerjakan. Dosa itu menjadi bagian yang erat dengan kehidupan kita. Sehingga kadangkala kita sudah mempunyai pembenaran-pembenaran untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Maka di dalam bagian ini ketika kita mendengar kebenaran ini, saya mengajak kita mencoba untuk mengoreksi hidup kita. Adakah sesuatu hal yang Tuhan singkapkan bagi kita saat ini? Sesuatu hal yang sebenarnya adalah dosa. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Allah. Yang sebenarnya melawan Allah. Tetapi karena mungkin sudah menjadi satu bagian dengan hidup kita. Sudah terlalu lama kita kerjakan. Dan sudah terlalu banyak hal-hal yang kita coba lakukan untuk menyelesaikan dan tidak pernah berhasil. Dan kita mulai menerima semua hal tersebut. Ya jangan-jangan inilah memang kehidupan saya. Memang inilah diri saya. Sehingga kemudian kita menempelkan banyak pembenaran-pembenaran untuk kita terus-menerus mengerjakan dosa tersebut. Kalau ada, maka hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan memohon. Mari kita menyadari bahwa itu adalah dosa. Saya ingin mengajak kita di dalam tahap ini, tentu saja kita percaya bahwa setiap dosa bisa dimenangkan. Tetapi salah satu indikator bahwa hidup rohani kita sehat adalah ketika ketegangan itu muncul kembali. Saya rindu dan berdoa dengan adanya kita mendengarkan kebenaran ini, ketegangan itu kembali dimunculkan. Ketika kita mungkin kembali hati kita, pikiran kita ditarik kepada dosa tersebut, kita itu merasa bahwa harusnya nggak demikian. Harusnya tidak terjadi seperti ini. Nah, begitu ketegangan itu terjadi, maka saya mau mengatakan, disitulah kehidupan rohani kita mulai dipulihkan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah pergumulan terhadap dosa. Dosa jenis apapun. Yang kedua adalah pergumulan hidup bagi Tuhan. Nah, yang ini adalah kebalikannya. Kalau yang tadi adalah kita bergumul dengan sesuatu hal yang melawan Allah. Dan harusnya kita tidak mengerjakan dan tidak menghidupi hal-hal tersebut. Yang sekarang adalah bagaimana harusnya hidup kita itu bagi Tuhan. Harusnya hidup kita itu memuliakan Tuhan. Harusnya hidup kita itu adalah melayani Tuhan. Ini juga bukan hal yang mudah. Sekali lagi, ada begitu banyak orang yang berbuat baik. Saya katakan tentu orang tidak perlu agama untuk bisa berbuat baik. Tetapi untuk kita itu bisa hidup bagi Tuhan, itu hal yang lain. Karena bukan sekedar kita berbuat baik, tetapi berbuat baik dengan tujuan supaya nama Tuhan dimuliakan, berbuat baik dengan tujuan supaya kebenaran Allah ditegakkan, kesucian Allah dinyatakan dalam dunia ini. Jelas itu tidak mudah. Apalagi kita tahu kita sudah terbiasa melakukan dosa. Untuk melepaskan dosa, itu satu perkara. Sekarang untuk mengganti dosa itu dengan melakukan hal yang lain, itu perkara yang lain. Disinilah pergumulan, pergulatan, ketegangan itu akan terus-menerus bisa muncul terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sehingga bahkan untuk hidup bagi Tuhan, itu tidak mudah. Hidup untuk melayani Tuhan, itu tidak mudah. Kenapa? Karena kebiasaan kita sudah melayani diri kita sendiri. Mengubah fokus kepada Tuhan itu tidak gampang. Jangankan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, bahkan mungkin untuk orang-orang yang sudah terbiasa melakukan pelayanan di gereja, bahkan termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, perlu senantiasa melakukan introspeksi diri, evaluasi diri. Apakah pelayanan-pelayanan yang dikerjakan itu memang betul-betul bagi Tuhan kah? Atau jangan-jangan itu hanya sekedar untuk tugas? Jangan-jangan sekedar untuk penghidupan, jangan-jangan sekedar untuk melakukan kesenangan dan kenyamanan diri. Sehingga ketika kita mengerjakan semua hal baik itu bukan untuk Tuhan,
Tetapi untuk hal-hal yang lain, meskipun bungkusnya rohani, kemasannya itu adalah spiritual, tetap itu bukan hidup bagi Tuhan. Maka saya yakin dan percaya setiap kita, para pelayan-pelayan Tuhan, pergumulan hidup bagi Tuhan itu pergumulan yang terjadi setiap hari. Saya sebagai hamba Tuhan setiap hari, hamba Tuhan ini kan sesuatu label yang tidak bisa dilepas. Oh, hamba Tuhan itu cuma hari Minggu saja. Oh, hamba Tuhan itu ketika di gereja saja. Setiap saat kita ini adalah hamba Tuhan. Maka bukankah untuk hidup bagi Tuhan setiap saat ini bergumul? Baik itu ketika menghadapi rekan kerja, baik itu ketika menghadapi akan orang yang kita layani, bahkan ketika orang-orang yang mungkin tidak kenal siapa kita, tidak tahu siapa kita, bukankah tetap hidup kita ini bagi Tuhan? Karena yang menilai itu Tuhan dan bukan manusia. Sehingga harusnya terjadi pertegangan-pertegangan itu. Setiap hari kita perlu hidup bagi Tuhan dan setiap hari kita bergumul betapa sulitnya untuk kita hidup itu bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita bergumul untuk melakukan extra mile. Kita bukan cuma dituntut, ya pokoknya standar-standar saja. Bukankah Tuhan Yesus ini mengajar, kalau kamu dituntut orang berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau orang itu minta bajumu, berikanlah juga jubah. Kalau orang itu menuntut sesuatu daripada engkau, berikanlah lebih daripada dia. Bukankah itu adalah panggilan Kristiani? Sehingga kita sebagai orang Kristen, kita bukan dipanggil cuma sekedar ala kadar. Kita dipanggil untuk melakukan extra mile. Dan bukankah itu yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus? Dia memberikan extra mile. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang duduk di surga, yang mulia, dimuliakan oleh segala hal. Tetapi bukankah dia rela meninggalkan kenyamanan tersebut? Dia datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Oh, ini kalau bukan, ini memang bukan sekedar ekstra mal sih. Tapi tidak ada istilah untuk menggambarkan itu, karena itu lebih daripada hal tersebut. Bahkan sudah sebagai manusia nih, Allah menjadi manusia, itu sudah satu hal yang luar biasa. Tetapi dia bukan cuma menjadi manusia yang biasa. Dia bukan menjadi manusia yang ditinggikan, dihormati, sama seperti dia di surga ditinggikan dan dihormati. Justru dia memilih menjadi hamba yang melayani orang-orang yang berdosa, atau dengan kata lain, orang-orang yang melawan dia, justru dia melayani. Dan bukankah itu yang Tuhan Yesus tunjukkan ketika dia melayani dengan membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan bukankah Petrus yang akan menyangkali juga dibasuh? Bukankah Yudas yang akan menjual dia juga dibasuh kakinya? Dia menjadi manusia yang menghamba, yang melayani. Bahkan bukan cuma sekedar sampai di situ, tetapi dia melayani sampai dia mati di atas kayu salib. Betul-betul ditolak secara total, secara sosial, secara politik dia ditolak oleh manusia. Maka itu kenapa dia digantung di atas kayu salib tersebut. Tetapi sekali lagi, salib bukan cuma sekedar menggambarkan penolakan manusia terhadap sesama manusia. Tetapi di atas kayu salib yang terjadi adalah gelap gulita. Dan disitulah kemudian Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Karena murka Allah ditanggung Yesus di atas sana. Keterpisahan dengan kasih karunia Allah itu ditanggung oleh Yesus pribadi kedua Allah Tritunggal. Sehingga dia perlu berteriak dengan ngerinya tersebut. Dia melayani sedemikian rupa. Maka bukankah ini adalah extra mile yang Tuhan itu nyatakan, berikan bagi kita manusia. Sehingga panggilan ketika dikatakan ikutlah aku, ini bukan cuma sekedar panggilan biasa. Ini adalah panggilan melakukan extra mile. Dan bukankah kita akan bergumul, bukan sekedar melakukan yang baik, bukan sekedar yang penting saya bisa melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, tetapi perlu extra mile. Perlu sesuatu hal yang lebih lagi. Bukankah ini sebuah ketegangan? Apalagi kita harus jujur mengakui, kita hidup di tengah-tengah dunia yang berkata, ya lakukan aja yang kamu bisa. Lakukan saja yang kamu merasa nyaman, kerjakan dan lakukan. Semua ukurannya sekarang adalah kenyamanan, kesenangan. Padahal kita tahu dengan jelas, dengan kita mengerjakan ekstra mile, maka yang terjadi kenyamanan itu akan hilang. Kesenangan itu bisa jadi penuh dengan air mata, pergumulan, penderitaan. Sehingga bukankah jujur, jangankan untuk melakukan, mendengar ini saja kita sudah bergumul, bukan? Mungkin kita akan berkata, apakah harus ya?
Enggaklah kita berhenti di poin kedua tadi, pokoknya hidup saya bagi Tuhan lah. Saya belajar untuk memurnikan motivasi saya, pokoknya saya pelayanan, saya belajar untuk bisa menyatakan cinta kasih saya pada Tuhan. Kalau sebenarnya betul-betul kita mengasihi Tuhan, maka kita tahu, kita enggak mungkin melakukan ala kadarnya. Kita pasti akan mengerjakan ekstra mal. Dan itu pergumulan yang tidak mudah. Dan rekan-rekanku, ketika kita senantiasa hidup di dalam pergumulan, maka saya mau katakan setidak-tidaknya kita mengetahui kita ini masih cukup sehat. Tetapi kalau mau dikatakan bagaimana? Kalau bergumul itu kan belum titik akhir ya. Bergumul itu kan masih bisa jadi taat, bisa tidak taat. Apakah berarti ketika saya bergumul, lalu kemudian saya tidak taat, berarti saya sudah dikatakan saya sehat? Tentu saja tidak. Pergumulan itu mengindikatorkan bahwa kita masih oke. Kita masih baik-baik saja. Tetapi kalau dikatakan kita benar-benar sehat adalah ketika kita bergumul dan kita mengalami kemenangan. Kemenangan yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam bagian ini rekan-rekanku ada dua hal yang saya ingin tekankan. Dan ini menjadi kabar baik untuk setiap kita. Yang pertama adalah kemenangan itu bukan didasarkan dari upaya keras kita yang mengerjakan. Bukan di tengah-tengah segala pergumulan kita mengandalkan diri kita, mengandalkan hikmat kita, mengandalkan hati kita, kemudian kita bisa berhasil taat. Bukan. Tetapi ketaatan itu adalah karena anugerah Allah yang diberikan ketika kita tuh mau menundukkan diri dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu kemenangan. Sekali lagi ya, kemenangan itu pertama-tama bukan karena kerja keras kita, bukan hasil upaya kita. Tetapi anugerah yang Allah berikan ketika kita memang mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita memang mau tunduk kepada Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita akan menghadapi situasi di mana kita bergumul dengan keras. Dan kita merasa kita itu sudah hampir mau jatuh. Tapi Tuhan itu tolong. Tuhan lepaskan kita dengan berbagai macam caranya. Dengan berbagai macam hal. Dia bisa melakukan intervensi dari intervensi yang sifatnya natural dia kerjakan. Sampai intervensi yang sifatnya supranatural. Untuk melepaskan kita dan untuk menolong kita mengalami kemenangan demi kemenangan tersebut. Sehingga dari situ kita tahu bukan upaya keras kita. Maka pertanyaan, mau tidak kita tunduk kepada Tuhan? Mau tidak kita menyerahkan diri? Ini bukan cuma sekedar berbicara, ya sudahlah saya pokoknya doa, saya serahkan diri saya pada Tuhan. Bukan. Tapi betulkah kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita? Maukah kita betul-betul belajar mengenal Tuhan, betul-betul kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan cara mengenal Dia semakin lebih lagi. Itu artinya kita perlu mengenal Dia melalui firman-Nya, perlu mengenal Dia melalui ibadah kita, perlu mengenal Dia melalui disiplin rohani. Apakah kita mau tunduk? Seringkali banyak orang mengatakan, apa sih gunanya baca Alkitab, apa sih gunanya doa? Toh hidup saya juga biasa-biasa saja. Betul, Alkitab, membaca Alkitab, doa memang tidak langsung mengubah segala sesuatu kehidupan kita. Tapi sadarkah? Dengan cara kita tunduk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Dengan cara kita tunduk menyerahkan diri kita melalui kita berdoa, bergantung kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan itu akan bekerja menguatkan kita di dalam pergumulan-pergumulan, tension, ketegangan tersebut. Inilah cara kerja Tuhan. Dan disinilah anugerah Tuhan diberikan. Maka rekan-rekanku, kita sadar kalau kita boleh mengalami kemenangan, demi kemenangan. Kita tahu bahwa itu anugerah Tuhan besar. Kita tahu bahwa natur kita sebenarnya ingin menikmati dosa. Ingin tidak hidup bagi Tuhan. Ingin tidak perlu ekstrema. Tetapi kalau kita bisa hidup dalam kemenangan, itu anugerah Tuhan. Dan yang kedua, kemenangan itu bukan langsung terbebas dari semua godaan. Kita hidup langsung lancar. Kita bisa ekstra mile langsung tanpa kemudian menghadapi segala situasi yang buruk atau apapun. Bukan. Tetapi kemenangan itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan di dalam diri kita untuk mengalami kemenangan dari hari demi hari. Pergulatan itu pasti terjadi. Sehingga itulah alasan tadi di awal saya katakan, kalau mau tahu sehat atau tidak, ada tension. Karena nggak mungkin hidup kita yang sehat secara rohani itu tanpa tension. Tetapi ketika kita menghadapi tension, kita dimampukan Allah menghadapi kemenangan. Jangan pernah berpikir, oh besok saya juga pasti menang. Toh hari ini saya menang. No. Kita akan mengalami kemenangan dari satu hari demi satu hari. Artinya apa sih? Artinya begini.
Banyak orang yang berpikir, aduh kalau sudah jatuh, sudahlah, saya sudah mencoba taat 1 minggu, berhasil, bersyukur Tuhan tolong saya 1 minggu. Kali ini saya jatuh, sudahlah percumalah, hidup saya memang selalu seperti ini. Salah, itu pola pikir yang salah. Syukurilah akan apa yang sudah lewat, anugerah Allah yang sudah diberikan memampukan kita selama beberapa hari belakangan tersebut. Dan kalau hari ini kita jatuh, itu berarti panggilan untuk kemudian kita kembali bertobat dan kembali boleh merasakan pengampunan Tuhan dan kemenangan yang Dia juga bisa berikan di esok hari. Sehingga jangan pernah kemudian berkata, ya sudahlah, sudah mencoba tapi toh tetap gagal. Sudah berjuang sekian lama, berhasil sekian lama, tapi toh juga kembali lagi. Maka ya sudahlah, saya terus-menerus saja di dalam kehidupan saya yang begini-begini saja. Entah itu dalam dosa, entah itu saya tidak perlu hidup bagi Tuhan, entah itu saya tidak perlu ekstra, sudahlah, hidup saya begini saja. Dari hari demi hari, kita mohon, Tuhan, tolong pimpin hidup saya hari ini. Tuhan, tolong bantu saya hari ini, untuk sekali lagi saya hidup bagi Engkau. Untuk saya hidup boleh merasakan kemenangan-Mu, dan biarlah melalui kemenangan yang Tuhan berikan, nama Tuhan boleh lebih dimuliakan melalui kehidupan saya. Doa dan harapan saya, rekan-rekanku, kita boleh terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus, di dalam anugerah-Nya, ketika kita menghadapi tension tersebut. Maka pertanyaannya, sehatkah rohani kita? Adakah tension tersebut terjadi dalam hidup kita? Dan apakah kita merasakan akan anugerah kemenangan yang Tuhan hadirkan tersebut dalam hidup kita? Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Pak Samuel buat penjelasan di malam hari ini ya Pak. Karena memang ini sesuatu yang sungguh diperlukan, tetapi ya secara umum entah kita baik atau tidak, nah itu kan tergantung kita begitu ya ukurannya. Nah kalau misalnya dalam konteks ini kita melihat hal itu Pak, lalu ada pertanyaan dalam diri orang yang terus bergumul dalam satu dosa tertentu dan terus jatuh Pak. Nah, apakah itu sesuatu yang baik dan bagaimana itu bisa jadi sesuatu yang akan dalam konteks tertentu dipulihkan atau bagaimana Pak? Oke, ya semoga saya tidak tangkap Pak tadi karena suaranya agak terputus-putus, tapi saya mencoba menangkap pertanyaan Bapak. Kalau kita itu bergumul dan terus-menerus mengalami kejatuhan, mungkin saya perlu menekankan ini terlebih dahulu ya. Kita perlu cek sih, kita ini bergumul nggak sih? Saya khawatir memang ada begitu banyak orang yang jatuh, karena memang sudah nggak bergumul. Sehingga begitu saja ada godaan, dan godaan ini bisa muncul dari mana-mana ya. Kadang-kadang bisa muncul dari dalam diri. Kadang-kadang godaan itu bisa hadir di sekeliling kita, di sekitar kita. Karena sekedar ada situasi dan kondisi tertentu, lalu kemudian sedikit saja cobaan itu muncul dari dalam diri kita, kepikiran sesuatu lah, maka kemudian kita bisa kembali jatuh. Pertanyaannya adalah, di dalam momen-momen tersebut, apakah kita bergumul atau tidak? Kalau jawabannya begini, ya saya cuma ingat sih, saya pernah jatuh, dan ya sudah, kemudian saya jatuh lagi. Berarti kita sebenarnya belum bergumul sih. Berarti sebenarnya kita belum ada konflik batin tersebut. Bisa jadi kita cuma tahu bahwa ini salah, dan kemudian kita berkata, ya sudahlah, apalagi kita pakai ayat Alkitab gitu ya, roh memang penurut tapi daging kan lemah. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah, saya jatuh lagi. Maka sebenarnya kita belum bergumul dan kita jatuh. Dan tentu itu bukan artinya hidup rohani kita sehat. Oke. Nah, tetapi mungkin di dalam situasi tertentu, saya meyakini bahwa ada orang-orang yang memang sudah bergumul. Ada orang-orang yang sudah konflik demikian keras di dalam kehidupannya. Dan kemudian lebih banyak dia mengalami kejatuhan daripada dia mengalami kemenangan untuk isu-isu tertentu. Dalam hal ini saya meyakini hal tersebut ya. Jadi bukan di dalam semua area, tetapi biasanya di dalam area-area memang itu menjadi titik rawan kehidupan kita. Kita tuh bergumul dengan keras, ada tension yang terjadi, tetapi kita seringkali mengalami kegagalan. Beberapa kali mungkin kita pernah mengalami kemenangan. Bagaimana kalau kondisi yang seperti itu terjadi? Maka saya percaya kemungkinan yang terjadi adalah dosa atau pergumulan apapun yang kita hadapi itu mempunyai akar yang belum dibereskan.
Nah, sehingga nggak heran begitu akarnya nggak beres, maka buah apapun, buah dosa, buah ketidaktaatan, atau buah pemberontakan kepada Allah dalam bentuk apapun, tidak mudah untuk kemudian diatasi. Bisa jadi hal yang satu atau efek yang satu bisa ditutup. Bukan berarti akarnya selesai. Karena bisa jadi efek yang lain juga muncul. Nah, di dalam hal ini maka saya yakin dan percaya ketika kita menyadari kenapa ya kok konflik ini terus datang. Konflik batin ini kenapa kok terus terjadi dalam kehidupan saya. Kalau rekan-rekan menghadapi situasi semacam itu, maka ada baiknya rekan-rekan mencoba untuk mengambil beberapa hal. Misalnya yang pertama, mengambil waktu untuk doa dan puasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari tahu apa sih yang menjadi akar dari pergumulan batin kita tersebut. Apa sih yang membuat kita tuh sulit sekali hidup bagi Tuhan di dalam area ini? Kenapa kok seringkali saya gagal? Kenapa kok saya jarang merasakan kemenangan yang Tuhan berikan, padahal saya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sungguh-sungguh dalam hidup saya. Nah, kita ambil waktu doa puasa supaya memohon Tuhan, nyatakan sih apa sih yang ada menjadi problem di dalam kehidupan saya. Apa akar masalahnya? Dengan doa puasa, saya yakin dan percaya Tuhan juga bisa singkapkan hal tersebut. Yang kedua, selain hal tersebut, ada baiknya juga kita konseling. Konseling ini artinya kita butuh sparring partner, orang yang kemudian kenal dengan kita, orang yang tahu kehidupan kita, orang yang juga dewasa rohani, dan orang ini jelas orang yang bisa dipercaya ya. Karena kan kita perlu menyingkapkan kehidupan kita, dan dia perlu bisa memberikan masukan yang tajam, dan kita perlu open menerima hal tersebut, meskipun saya yakin dan percaya, sometimes ketika orang itu menunjukkan dengan tepat masalahnya, kita biasanya nggak suka sih. Tapi kalau dia adalah orang yang kenal kita juga kenal dia, maka saya percaya meskipun itu menyakitkan, tapi biasanya itu adalah titik awal dari pertumbuhan kita. Nah, sehingga konseling yang dikerjakan dan dilakukan itu akan menolong kita. Sometimes kita itu, karena sudah hidup bergulir dengan dosa tersebut, atau hidup dengan pola yang seperti itu, lama-lama kita nggak merasa ada masa lalu. Tapi begitu ada orang luar yang melihatnya, dia bisa menunjuk dengan tepat, jangan-jangan ini nih masalahnya. Nah, itu gunanya untuk kita konseling. Jadi kita perlu ambil waktu untuk kita doa secara personal, kita puasa, memohon belas kasihan Tuhan menyingkapkan, kita perlu rekan kerja, kita perlu orang, perlu mentor, perlu konselor untuk kemudian bisa menolong kita menyingkapkan hal tersebut. Tetapi di samping dua hal tersebut, ada baiknya kita juga tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita tetap melakukan pelayanan, kita tetap melakukan segala sesuatu hal yang memang Tuhan perintahkan. Kenapa saya tekankan bagian yang ketiga ini? Karena seringkali orang berkata begini, udahlah saya nggak usah pelayanan dulu lah, saya stop dulu dah, sampai semua ini beres. Oh percayalah, tension nggak pernah beres. Kita akan selalu penuh dengan tension. Sehingga kenapa kok saya juga tekankan untuk kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani ini, pekerjaan-pekerjaan yang baik tersebut. Karena sometimes kita itu tersadarkan ketika masalah hidup kita itu kita tersadarkan, akar masalah itu mulai terbongkar ketika kita itu menghadapi situasi mau pelayanan. Ketika kita sedang menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita baru disadarkan, oh ternyata situasinya ini. Waktu doa, waktu kemudian kita puasa, mungkin nggak langsung muncul. Waktu ngobrol sama orang, mungkin itu nggak langsung kelihatan. Tapi begitu kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, tantangannya itu begitu kuat, sehingga sometimes akar itu juga di-reveal, dinyatakan di dalam situasi seperti itu. Sehingga ada baiknya kita tetap mengerjakan sampai Tuhan nyatakan. Dan di waktu itulah baru kemudian kita boleh dengan nikmat Tuhan menimbang. Kalau memang kita perlu waktu yang cukup untuk kita berkonsentrasi, membereskan masalah, kita bisa mengambil waktu cuti. Kita bisa mengambil waktu sejenak untuk kita introspeksi diri, kita nggak ambil berbagai macam hal, pekerjaan pelayanan yang ada, kita bisa lebih berkonsentrasi untuk kemudian membereskan kehidupan kita tersebut. Nah, sehingga, tapi sekali lagi ini bukan sebuah hukum yang mutlak, memang ada kalanya kita perlu rest, tapi ada kalanya kita memang tetap perlu mengerjakan dengan porsi-porsi tertentu, dengan bagian-bagian tertentu. Sehingga di dalam hal ini, tiga hal ini yang mungkin kita perlu periksa di dalam kehidupan kita. Kita perlu doa, puasa, kita perlu konseling, cari mentor, dan kemudian kita perlu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan tetap percayakan sampai Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita.
Baik, baik. Terima kasih Pak Samuel. Jadi 3 hal ini ya, berakar dari pertanyaan apa akarnya. Jangan-jangan ada sesuatu yang uh, itu menjadi akar sehingga buahnya kita merasa jadi sering jatuh dalam dosa. Nah, apakah itu juga artinya setiap orang percaya dalam tanda kutip Pak, pastikan Tuhan jamin sebuah kemenangan. Nah, ini kan tagline-nya biasanya kita adalah lebih daripada pemenang gitu ya. Mungkin Pak Samuel bisa jelaskan sedikit hal itu karena seringkali seorang pemenang kok tapi jatuh, dan artinya ada jaminan bahwa kita akan menjadi seorang mengalami kemenangan dalam pergumulan-pergumulan kita ya Pak. Ya, ya. Betul sekali, dalam pengertian begini, saya yakin dan percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang menjanjikan pemeliharaan. Bahkan pemeliharaannya dinyatakan melalui kebangkitan Kristus yang menyatakan sudah menang dari dosa, menang dari si jahat, menang dari maut. Dan Tuhan itu menjanjikan penyertaan bagi kita setiap saat sampai akhir zaman tersebut. Maka saya yakin dan percaya kalaupun di dalam pergumulan konflik batin tersebut, kita itu sudah berjuang untuk menyerahkan diri kita, dan di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan izinkan kita tetap mengalami kejatuhan. Maka saya percaya kejatuhan itu bisa Tuhan pakai untuk mempertumbuhkan kita. Ini kabar baik. Tetapi bukan berarti ya sudahlah kita jatuh terus. Berbeda loh ya. Dengan kita menyerahkan hidup kita kepada dosa, kita membiarkan diri kita jatuh terus-menerus di dalam dosa dan menikmati dosa, itu butuh pertobatan. Tetapi di dalam ketika kita sudah bergumul dan kemudian kita jatuh, saya percaya kita memang juga perlu bertobat. Tetapi bukan sekedar sih kita perlu bertobat di dalam titik tersebut. Kita perlu juga belajar. Karena saya percaya Tuhan izinkan kita jatuh, karena ada satu hal tertentu yang Tuhan reveal, Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan. Sehingga dari situlah kita growing. Kita mengalami pertumbuhan. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam waktu-waktu berikutnya. Sehingga dengan dasar ini saya yakin dan percaya kita tidak perlu terlalu khawatir ketika kita itu jatuh. Bukan berarti kita, sekali lagi ya, ini perkataan saya ini bisa blunder nih kalau dipahami dengan cara yang salah nih ya. Oh, puji Tuhan nih ada pendeta yang baik nih ya, berkata it's okay nih untuk kita terus-menerus jatuh. Bukan. Saya katakan adalah begini. Di dalam kelemahan kita mengikut Tuhan. Kalau sampai Tuhan izinkan kita jatuh, sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah yang kita bisa pelajari dari kejatuhan kita tersebut untuk mempertumbuhkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga tidak pernah ada kejatuhan yang bisa merusakkan karya baik Tuhan. Justru dari dalam kejatuhan itu, karya Tuhan bisa dikerjakan dengan lebih heran dan lebih indah lagi dalam kehidupan setiap kita. Nah, sehingga ini kabar baik yang menolong setiap kita mengingat bahwa kalau sampai Tuhan izinkan kita jatuh, Tuhan tidak memberikan intervensi yang sangat ajaib dan luar biasa. Sehingga di dalam kelemahan kita pada akhirnya titiknya, ya udahlah kita menyerah. Kita gagal. Setelah kita berjuang begitu rupa, kita gagal. Kita nggak melakukan apa yang seharusnya. Di situ tetap ada anugerah Tuhan yang akan memurnikan kita, menyucikan kita, dan mempertumbuhkan kita melalui kejatuhan tersebut. Tentu saya kenal percaya orang yang seperti ini yang sudah bergumul ketika jatuh, dia nggak kemudian cuma berkata, ya jatuh lagi, ya sudahlah. Tetapi dia akan kemudian bertanya, Tuhan, kenapa sih? Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya. Dan dari situlah Tuhan akan singkapkan tuh hal-hal yang apa yang kita bisa pelajari. Dan dari situlah pertumbuhan yang ada. Dan kalau tanya, berarti apa tuh? Berarti di situ bukankah di dalam kejatuhan kita pun Tuhan bisa menjadikan kita tetap menang. Karena kita belajar sesuatu hal yang baru. Di dalam kelemahan kita pun Tuhan tetap bisa menghadirkan kemenangan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bukankah itu lebih dari pemenang. Kita bukan cuma berhenti di satu titik, tapi kita akan terus growing, bertumbuh lagi, bertumbuh lagi, bertumbuh lagi, semakin serupa Yesus Kristus. Wah, amin, amin. Terima kasih Pak untuk pesan yang kuat buat kita semua, teman-teman di luar sana, dimanapun berada. Jadi kita belajar hari ini, kalau baru di tengah-tengah atau di akhir bagian ini teman-teman menyimak, nanti bisa diulang supaya kita punya daftarnya untuk kita melihat sampai sejauh mana dan punya indikator yang jelas tentang pertumbuhan rohani kita. Apakah kita sehat atau sedang sakit
atau perlu dipulihkan. Jadi silakan teman-teman, nanti kalau boleh juga membagikan kepada banyak orang. Saya persilakan Pak Samuel, kalau ada closing statement dan juga menolong kita dalam doa, Pak. Ya, rekan-rekanku, sekali lagi kita perlu hidup sehat ya, secara jasmani, makan, istirahat yang cukup, berolahraga, itu semua baik. Tetapi jangan lupa kita juga perlu hidup rohani yang sehat. Saya percaya disiplin rohani itu akan sangat menolong kita, pelayanan itu juga akan menolong kita, dan salah satu indikator kalau kita sehat atau tidak adalah adanya tension dan ketegangan. Untuk kita bergumul, hidup bagi Tuhan, tidak lagi berbuat dosa, hidup bagi Tuhan, hidup ekstra mal. Dan di tengah-tengah kita menghadapi tension tersebut, biarlah kita boleh mengalami kemenangan yang datang dari Tuhan. Kemenangan yang bisa membebaskan kita dari dosa. Tapi bukan cuma itu. Kemenangan yang Tuhan juga bisa berikan. Ketika kita jatuh, kita dipulihkan dan kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu berarti kita juga mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Engkau, Allah yang sudah mati bangkit dan menyertai kami. Kami punya jaminan kemenangan. Di dalam pergumulan, tension yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan tolong bantu kami. Kalau hari ini ada di antara kami yang sudah tidak lagi mengalami tension. Bukan karena anugerah Tuhan jauh lebih melimpah. Tapi karena memang mungkin kami sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan tolong ingatkan kami. Tuhan tolong pertobatkan kami. Dan biarlah Tuhan, kepekaan yang Tuhan berikan di dalam hati kami, melalui karya Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam hidup kami, senantiasa menggelisahkan kami, sehingga kami senantiasa punya tension, sehingga kami senantiasa terus bergumul dengan dosa, bergumul untuk hidup bagi Tuhan, dan ekstra aman. Tuhan tolong kami, di dalam kami menghadapi tension, sangat mudah kami kembali jatuh, karena kami memang lemah, tapi biarlah kemampuan, topangan, anugerah Tuhan, yang menopang dan menolong setiap kami untuk merasakan kemenangan yang datang dari Engkau. Dan tolonglah kami Tuhan, kalaupun sampai pada akhirnya kami tetap jatuh dan gagal, Tuhan ingatkan kami bahwa selalu ada pemulihan yang datang dari Engkau. Selalu ada pembelajaran yang bisa kami pelajari dari kejatuhan kami, yang menolong kami bisa bertumbuh lebih lagi. Dan disitulah kami tahu, kami bukan berakhir buruk, tapi kami juga mengalami kemenangan yang datang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang bergumul, berkati setiap jemaat-Mu yang berhidup belajar bagi Engkau, dan pakailah hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Samuel untuk berkat pembenaran firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih buat kebersamaan dari rekan-rekan semua. Saya Feby dan Pendeta Samuel serta kerabat yang melayani di balik layar, kami undur diri. Tuhan berkati. Amin.